Salam aktual, berjumpa kembali bersama saya Daniel Nafis di dalam Aktual Talk. Kali ini kita berbincang tentang situasi politik nasional yang terkini, bagaimana Republik hari ini situasinya semakin carut marut. Tentunya kita sebagai kaum muda Indonesia tidak hanya sekedar berhenti memperhatinkan dan kemudian memprihatinkan dan kemudian berkeluh kesah. Hari ini kita akan berbincang bagaimana mencari jalan keluar yang terbaik untuk kepemimpinan nasional maupun politik nasional, dan bagaimana demokrasi Indonesia menjadi demokrasi yang sebenarnya yang diharapkan oleh para founding fathers, bukan demokrasi yang hanya sekedar menjadi demokrasi pasar hari ini. Bersama saya kali ini telah hadir Arief Poyuwono, sahabat saya yang nanti akan berbincang bersama saya dalam 30 menit ke depan di Aktual Talk. Selamat datang Bung Arief Poyuwono. Selamat. Saya panggilnya Poyu ya. Poyu boleh. Arief atau Poyu sama aja. Bung Poyu, kalau melihat situasi hari ini politik nasional kita sungguh luar biasa, carut marut, korupsi di mana-mana. Bahkan banyak yang mengatakan, salah satu analisanya, bahwa ini persoalan kepemimpinan nasional. Anda juga sebagai hari ini menjadi aktivis, kemudian menjadi salah satu aktivis partai hari ini ya. Bagaimana Bung Poyu melihat secara umum tentang politik nasional kita hari ini? Begini, kalau menurut saya memang yang pertama ini kepemimpinan. Ya. Dan kepemimpinannya ini kan, kalau satu kepemimpinan dilatar belakangi oleh sesuatu yang kejujuran, pasti dia akan memimpin dengan baik. Jadi kalau kita lihat, SBY ini kan bukan hasil pesta demokrasi yang jujur, tetapi penuh dengan kecurangan. Dari prosesnya sendiri? Dari prosesnya sendiri, mulai di pemilu 2009 itu. Ya, itu hasil dari kecurangan. Kalau pemilu 2004? 2004 saya rasa adalah demokrasi dalam tanda kutip masih sedikit ada kecurangan juga. Tapi relatif lebih baik ya? Relatif tapi lebih parah 2009? Lebih parah 2009. Kenapa? Jadi di situ SBY menggunakan kekuasaannya, ya, menggunakan uang negara. Sekarang sudah terlihat kan, seperti Senturi kan, sudah mengarah ke sana kan. Ini belum terbuka semua aja. Nanti kalau sudah terbuka, oh ternyata ada dana-dana siluman yang digunakan oleh tim pemenangan waktu itu ya. Jadi ya hasilnya seperti ini. Lalu mengenai kenapa sekarang carut marut, korupsi di mana-mana, memang ini kegagalan reformasi. Merupakan kegagalan reformasi. Reformasi itu kan yang menikmati hanya segelintir. Ya kayak misalnya tokoh-tokoh, banyak perubahan pada tokoh-tokoh reformasi. Contoh misalnya Amin Rais, seorang reformasi kan, dia berubah, hidupnya, ekonominya berubah. Tapi kalau rakyatnya tidak berubah. Nah, korupsi ini kan memang terjadi kenapa? Karena demokrasi kita ini bukan demokrasi yang kita cita-citakan pada waktu itu, reformasi 98. Tapi ada demokrasi yang berubah menjadi demokrasi moneter. Kenapa menjadi demokrasi moneter? Karena kita tidak berhasil membubarkan Partai Golkar waktu itu. Nah, kalau kita berhasil membubarkan Partai Golkar... Tapi waktu itu Bung Poyu juga di 98 juga bergerak di barisan mana itu waktu itu? Waktu itu saya sama-sama dengan... saya bekerja di BUMN, ya, tetapi saya aktif waktu itu ikut di Partai Rakyat Demokratik juga ya. Tapi nggak terlihat ya. Nggak terlihat karena... Tapi saya sempat mendapatkan panggilan beberapa kali dulu waktu saya bekerja di BUMN. Dulu di mana BUMN? Dulu di Merpati, saya sempat diperiksa, ya, sempat diperiksa. Ya, tapi pinter-pinternya saya untuk menghilang, ya kan. Juga saya adalah orang yang pertama kali mencetuskan untuk pembubaran Korpri. Saya lah yang pertama kali membubarkan Korpri dan membentuk namanya Serikat Pekerja yang seperti saat ini yang saya pimpin ya. Jadi karena reformasi ini sudah dibajak oleh para penguasa oligarki ekonomi. Ya, seperti contoh kalau kita dan kaum pergerakan tidak mampu menyiapkan itu. Itu dia. Yang kedua adalah pemimpin-pemimpin di era reformasi khususnya, yaitu bukan pemimpin-pemimpin yang dihasilkan dari rakyat, dari pilihan rakyat. Tapi buktinya rakyat voters memilih. Voters karena demokrasi moneter, saya katakan. Karena uang.
Dan mereka juga banyak yang lahir sebagai pemimpin-pemimpin perlawan. Jadi perlawan tahu, karena the power of media dia keluar. Rakyat terkecoh seperti SBY. Kalau kita lihat misalnya seorang Haritanu, ya kan? Nah itu ini yang saya sebut pemimpin perlawan gitu. Dia muncul di TV. TV itu kan dari perlawan. Ya kan? Raja media. Ya, raja media kan. Nah ini juga udah nggak sehat lagi kan ketika partai-partai punya media seperti Surya Paloh, ya kan, lalu Abu Rizal Bakri. Bukannya dulu tahun 55 misalnya ada pemilu awal kita PKI juga punya media, kemudian PNI juga punya media, Masyumi juga punya media, NU juga punya media. Media itu kan tahun 55 juga menjadi corong dari kepentingan partai politik. Benar, tetapi dulu hanya media cetak yang tidak tersebar secara masif. Nah kalau sekarang kan secara masif tersebar. Ya kan ini kan terbukti kan bahwa 2004 seorang tampilan SBY kita pikir dia baik, ya kan kita pikir. Bukannya dia 2004 juga sampai 2009 bersama SBY. Memang dari situ pun saya kecewa setelah melihat kan saya juga salah satu orang yang tertipu dengan dengan hasil daripada media. Jadi seorang Ngaripoyu juga tertipu ya. Tertipu juga. Berarti yang luar biasa yang menipu dong. Oh jelas, canggih dong. Canggih, tapi jelas-jelas saya lebih sadar dulu kan. Gitu, 2008 ya. saya sudah pergi ke Gerindra. Oh gitu ya. Kan dengan harapan saya melihat walaupun dulu Prabowo adalah musuh kita bersama, tetapi dalam politik kan tidak ada musuh bersama. Dan kita tahu ternyata Prabowo tidak bersalah di 98. Dia hanya korban politisasi daripada elit TNI dan Soeharto. Ya kan? Nah, itulah panjang juga pembicaraan saya dengan seorang Prabowo Subianto, bagaimana saya akhirnya ikut bersama dia. Anda bergabung di Gerindra tahun 2008 ya? 2008, membesarkan Partai Gerindra itu, ya kan? Nah, saya lihat visi dan misi Prabowo ada pada. Oke, kita nanti akan bicara tentang personal atau siapapun, tapi kita kembali lagi tentang carut marut tadi, bahwa demokrasi kita udah dibajak oleh elitnya. Itu yang pertama yang saya tangkap. Kemudian yang kedua, demokrasi kita sudah demokrasi moneter, bukan demokrasi politik. Bukan demokrasi politik. Akhirnya kalau Anda ada mengatakan one man, one food, $1 itu gimana? Oh itu jelas, sekarang bukan one man, one food lagi. Sekarang one man, one dollar. Ya kan, atau bisa one man $10. Ya kan, karena satu suara itu 100.000. Sekarang inflasinya naik ya? Inflasinya naik ya kan. Oke, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, pembicaraan dengan Bung Arief Puyon cukup menarik dan kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Saya setuju ya bahwa ini adalah era yang paling terburuk yang pernah ada sepanjang sejarah setelah Indonesia merdeka.